masuk bisa tanya ke temannya. Ya, kemarin kita pagi ada di sini semua kan? Sudah di depan komputer atau belum? Sudah, Pak. Oke. Ya, kemarin kita sampai di sini. Ya. Sampai di sini. Sekarang kita akan lanjutkan dengan ini. Yep. Jadi kita akan lihat kemarin kita sudah nyoba untuk categorical attributes seperti ini, yaitu di ukuran kaos, sama juga kalau nggak salah juga jenis mobil ya. Saya lupa latihannya. Jadi kalau seperti ini nanti di ujian Anda cukup buat sebagai multi-way seperti ini, nggak perlu dibuat two-way. Ya, karena kalau two-way Anda harus berangkat dari dua kombinasi seperti ini. Ya. Di ujian cukup pakai yang multi-way. Ya, sudah kita coba. Ya, kalau di sini kelihatan yang terbaik adalah ini 0,163. Ya. Seperti ini hasilnya 467, 167. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mau menjelaskan sebentar untuk yang continuous, karena kita belum lihat yang continuous. Habis ini kita akan ada latihan untuk yang continuous, tapi langsung ke yang entropi. Saya jelaskan dulu ke entropi, terus kita latihan. Jadi hari ini materinya nggak terlalu banyak, karena minggu terakhir, terus materi kita habis, kita bisa selesai lebih cepat kayaknya. Jadi yang continuous, kalau pakai Gini ataupun nanti pakai entropi di soalnya, ya, Anda akan memakai binary decision berdasarkan suatu nilai. Nah, contoh di sebelah kanan ini, kita berdasarkan satu nilainya adalah 80.000. Jadi kalau taxable income-nya lebih besar sama dengan 80.000, maka dia akan pergi ke kiri. Kalau tidak, dia akan pergi ke kanan. Seperti itu. Saya ada yang lupa. Oke. Ya. Nah, Anda akan memilih ya, dari beberapa splitting value. Jadi bukan yang the best, tapi akan milih dari beberapa splitting value di sini. Jadi nanti akan ada beberapa splitting value, kita bisa dapatkan dari sini. Anda urutkan dulu, mulai dari yang terkecil, jadi 60K, 70K, 75K, dan seterusnya. Ya. Pokoknya yang berbeda-beda. Kalau ada yang sama, kita jadikan satu. Jadi kalau misalnya ada 7, ada yang kembar nggak ini? Kalau ada yang kembar, munculkan satu aja. Ya. Nah, nanti setiap nilai tadi akan punya ngitung ketidakmurniannya sendiri-sendiri. Jadi setiap nilai akan menghitung ketidakmurniannya sendiri-sendiri. Sehingga nanti akan ketemu satu nilai. Sehingga akan kita punya lebih kecil atau lebih besar sama dengan. Nah, nanti kesepakatannya mungkin lebih baik saya tulis di ujian, apakah pakai lebih kecil dan lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, sehingga jawabannya bisa sama semua. Ya. Tolong jangan sampai berbeda. Ya. Oke. Nah, cara memilih nilai yang terbaik, jadi ini V ini adalah 80 ini, contohnya mungkin 80 ketemunya. Gimana? Nah, untuk setiap nilai nanti, jadi setiap nilai ini, Anda akan hitung, Anda buat tabelnya, tabel yang seperti ini. Untuk setiap nilai Anda buat tabel seperti ini. Sorry, yang seperti ini. Jadi, setiap nilai akan Anda buat tabelnya, nah seperti ini. Ya. Kalau dia lebih kecil 80, kalau lebih besar 80, berapa-berapa, Anda hitung nanti Gininya.
atau nanti kita pakai entropi latihannya. Nah, Anda hitung nanti akan ketemu, akan terlihat siapa yang terbaik. Nah, ini memang secara komputasi itu tidak efisien karena akan sangat mahal. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, dari contoh yang tadi, Anda urutkan ada 60, 70, 75, yang atas ini nggak usah diperhatikan, 85 dan seterusnya. Nah, kalau sudah, Anda bagi dua. Anda bagi dua di situ. Anda bagi dua antara 60 dan 70 itu berapa? Bagi dua kan 55. Berarti ada 65 dan berapa? Berarti 60 plus 5 adalah 65, 70 kurangi 5 kan juga 65 tengah-tengahnya. Bagi dua tengah-tengahnya. Ketemu adalah 65. Bentar saya tak masuk ke lewat yang ini aja. Laptop saya satunya supaya kelihatan. Saya tak bisa coret-coret. Bentar ya. Yap. Jadi ini nanti Anda akan punya tabelnya seperti ini awalnya. Saya bandingkan. Bentar, saya buat. Saya copy aja dulu, duplicate supaya kelihatan. Terus yang ini saya hapus supaya kelihatan. Ya, nggak usah bingung dengan yang ini. Jadi awalnya kita buat seperti ini. Ada berapa angka? Anda akan lihat. 60, 70, 75, 75, tuh. 75, berapa mau muncul? 75, 85, 90, 100, 120, 125, 220. Nah, kalau udah bagi itu menjadi 2. Bagi menjadi 2, ketemu di sini 65, ya kan? Terus antara 70 dan 75, berarti kan 72,5, Anda boleh tulis 72,5, saya tulisin 72. Antara 75 dan 85, tengah-tengahnya 80. Antara 85 dan 90, berarti saya tulis 87, nggak keluar. 87. Antara 90 dan 95, ketemunya adalah 92, antara 95 dan 100, ketemunya 97. Ya. Antara 100 dan 120, 110, antara 120 sampai 125, 122, ya. Di sini 172, nah yang 220 tambah aja dengan 10, 230. Yang 65 kurangi dengan 5, jadinya adalah 220, 55. Nah, kalau udah baru dibuat tabelnya. Di sini ada buat tabelnya. Buat tabelnya, ketemu. Nah, di sini nanti akan ada 2 headernya. Yang lebih kecil, lebih besar sama dengan, ini lebih kecil, lebih besar sama dengan, tapi dicontoh adalah lebih besar sama dengan lebih kecil. Kita buat lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, nanti dihitung. Ini sama 2. Ya. Dihitung, terus yang masuk C0 berapa, yang masuk C1 berapa, seperti biasanya.
Kalau sudah, Anda akan dapat Gini-nya masing-masing kan? Nah, kalau sudah, ini Gini masing-masing, kalau sudah ketemu Gini entropinya. Nah, ingat, Gini entropi itu berarti Gini-nya angkanya. Jadi kalau di sini ketemu Gini entropinya berapa? Nah, ini adalah Gini untuk 60, ini Gini untuk 70, ini Gini untuk 75, ini Gini untuk 85, ini Gini untuk 87, ini Gini untuk 92, ini Gini untuk 97. Nah, dari semua yang ada, kelihatan ini yang paling bagus. Karena dia yang paling homogen. Itu ya, itu untuk yang continuous. Nah, selanjutnya kita akan lihat entropi. Nah, untuk entropi, kita akan coba latihan lagi untuk yang tipe datanya ada continuous. Jadi rumusnya entropi ada seperti ini. Ada minus di depannya. Jadi minus, jadi semua penjumlahan ini akan di minus, ya kan? Minus, Anda kurung gini. Penjumlahan dari probabilitas dari kelas J di not T dikalikan dengan log basis 2. Ya, lognya log basis 2. Kelas probabilitas kelas J di not T. Ya, oke, sebentar. Kayaknya saya punya yang baru deh. Ini apa yang lama? Bentar. Oh, enggak benar. Bukan itu. Ya, ini untuk entropi. Nah, oke. Jadi Anda sudah lihat P, J, terus ada bar ini T. Jadi itu sama probabilitas bersyarat itu adalah relatif frekuensi dari kelas J di not T. Ya. Nah, untuk mengukur ketidakmurniannya, nilai maksimumnya adalah log basis 2 NC. Di mana NC adalah jumlah kelasnya. Nilai minimumnya adalah 0. Oke. Itu. Nah, untuk ngitung entropi ini mirip seperti Gini. Seperti ini. Cuman rumusnya aja beda. Jadi PC satunya 0 bagi 6 dan seterusnya. Ini lognya log basis 2. Jadi Anda hitung seperti itu, keluarnya adalah 0 hasilnya. Yang ini keluarnya adalah 0,65 meskipun depannya ada minusnya. Ya. Dan yang bawah ini keluarnya adalah 0,92. Nah, mana yang paling bagus di sini kelihatan entropinya? Kelihatan yang paling bagus adalah yang 0 ini, sama. Ya. Nah, terus ada gain split. Ya. Kemarin ada di Gini ada Gini split, di sini ada gain split untuk entropi namanya gain split. Sama prinsipnya entropi pairnya dikurangi entropi children-nya. Ya. Oke, ini yang dipakai di ID3 dan C4.5. Oke, gitu. Ini nggak usah diperhatikan, saya nggak akan ujikan ini. Ya, ini adalah gain ratio sama split info. Ini pakai di 4.5, Anda bisa pelajari sendiri, tapi kita nggak pakai ini. Saya akan ingin sampai di gain split. Oke. Anda boleh catat ini rumusnya. Kayaknya ini belum saya share ya. Yang ini juga. Nah, saya berikan soalnya. Latihan. Oke. Saya berikan latihannya, saya stop sharing, saya akan ganti slide. Oke, silakan dicari best split-nya untuk latihan ini. Anda lihat di sini ada 1, 6, 5, dan seterusnya Anda urutkan dulu. Antara 1 dan 2 berarti, 1 dan 3 adalah 2. Antara 5 dan 6 gimana? Berarti Anda tulis 5,5 aja, nggak apa-apa. Oke, silakan. Dikerjakan, cari pakai entropi ya, jangan pakai Gini ya kali ini ya. Anda pakai slide atau pakai Excel, pakai entropi, jangan pakai Gini. Monggo, silakan dikerjakan. Kalau yang mau tanya, saya tunggu juga. Nanti setelah kerjakan, kita lihat yang bisa sharing.
Yang dihitung adalah fit 1, fit 2, fit 3 jadi yang terbaik. Kalau Anda lihat yang terlama yang ngerjakan adalah fit 3 karena ada beberapa bagian di situ. Kalau ada yang mau tanya boleh ya silakan ya. Kalau yang sudah selesai bisa ngomong ke saya supaya bisa di-share terus kita diskusikan bersama. Belum?
Apakah ada yang sudah selesai atau masih nunggu-nungguan ini? Tolong kerjakan semuanya ya supaya bisa nyoba. Siapa yang mau sharing screen-nya untuk lihat gimana progresnya? Atau kok ada yang sudah selesai, boleh sambil kita lihat daripada ngeliat slide saya terus.
Ayo, siapa yang sudah selesai? Atau kesulitannya di mana? Bisa sambil ngomong. Kok diem-dieman semua gini? Saya belum selesai sih Pak, tapi boleh share screen kah? Boleh. Siapa ini ya? Bentar, nggak lihat. Roni Pak. Roni, oke. Silakan Ron. Saya share screen-nya lewat HP ya Pak? Iya, boleh. Oh, nggak kelihatan, bentar. Saya pin-nya. Mana ya? Spotlight. Oke. Fitur 1, C1, C0, yes, no, fitur 2, antara 3 dan 4 itu ada 3,5, antara 5 dan 6 itu ada 5,5. Kamu nggak pakai ya? Kalau nggak pakai berarti pakainya harus ada 3,5 dan ada 5,5. Antara 3, 4 itu ada 3,5, antara 5 dan 6 ada 5,5. Untuk yang fit 3 ini Pak? Karena ada kemungkinan di situ ada kemungkinan di situ yang terbaik gitu loh. Jadi jangan dilewati. Oke. Oke, boleh dilanjutkan dulu. Boleh di stop sharing. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Yang lain yang kalau sudah selesai bisa ngomong.
Jadi setelah diurutkan tetap harus ada di tengah-tengahnya supaya nanti kelihatan di antara itu ada yang karena kan angkanya di situ. Pak permisi mau tanya. Siapa ini? Alvin, Pak. Alvin, kenapa? Ini kalau sudah diurutkan gimana ya Pak hitungnya? Gak paham Pak. Cari yang terbaik. Itu kan sudah ketemu jininya satu kan. Kalau udah ketemu jininya untuk yang lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, itu kan harus dicari jini untuk angkanya kan. Jadi cari, kita pakai entropi jangan pakai jini ya. Jadi cari gen entropinya untuk tiap angkanya. Karena kan untuk yang lebih kecil, lebih besar sama dengan itu children-nya kan. Nah dari children-nya itu dicari gen entropi, gen split-nya. Kalau udah ketemu gen split-nya, cari yang terbaik dari gen split yang ada. Boleh lihat rumusnya yang ini nggak Pak? Yang split tadi Pak, belum sempat capture soalnya. Oke, harusnya sama dengan yang Gini. Jadi untuk ini kan kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kalau di Gini, lihat saya tunjukkan dulu. Ini ada bagian kiri dan bagian kanan ini kan. Entropi parent dikurangi entropi children-nya. Nah, saya tunjukkan yang Gini-nya. Kalau kamu lihat di Gini dengan yang Gini split. Ini kan Gini split-nya kan? Ya. Kalau ngitung tadi ya nih. Gen split itu adalah ini. Ya, jadi parent dikurangi children-nya. Sama waktu kamu ngitung Gini, itu kan ngitung ada Gini index, ya. Terus ada Gini split-nya, ya, untuk anak-anaknya. Nah, yang waktu di entropi, gen split itu adalah ini, yang warna merah ini. Ya. Yang warna merah inilah gen split-nya. Ya. Sehingga waktu untuk entropi, kamu punya entropi ini, ya, untuk setiap setelah mencacah, terus dihitung gen splitnya, yaitu gen pairnya dikurangi ini. Kalau ini namanya Gini split kan tadi. Kita kurangi ini. Sama mau lihat yang tabel sebelumnya ini Pak? Boleh. Ini kah? Yang merah tadi, yang tadi sudah ada pembagian. Oh ya, yang ini yang tadi barusan Pak. Ini. Yang ini yang lagi, kemarin Pak, kan? lagi. Udah saya upload kan ini? Lagi. Udah. Yang next yang lagi Pak. Yang tadi ada pembagiannya Pak. Lagi sekali ya. Ya, yang ini Pak. Oke. Kasih Pak. Yuk, sama-sama.
Yang sudah dan mau menunjukkan boleh langsung ngomong ya, nggak usah nunggu saya. Permisi Pak, saya mau nyoba share screen. Yap, boleh. Bentar, siapa ini? Jonathan Rian. Siapa? Sorry. Jonathan Rian, Pak. Jonathan Dian. Oke. Sudah, ini Pak. Oh, nggak kelihatan kecil sekali. Fitur 1, fitur 2, fitur 3. Dua, 3,5, 6, 7, 8. Terus slide saya mana? Bentar ya. 9 berarti 31, yes. Oke, kecil banget. Entropi. Oke. Bisa lihat rumusnya entropi yang untuk fitur 1, yes. C1. Log basis 2. Nggak pernah ketemu error ya untuk log basis 2-nya ya. Log 0 gitu, log basis 0. Ada Pak, ketemu. Ini yang ini, makanya saya manual kalau yang ini. Oke. Yang 00 ini. Berarti ini yang di manual ya, jadi 0 ya, sudah benar. Jadi nanti untuk teman-temannya yang lain, kalau misalnya ketemu lognya error, Anda manualkan seperti itu. Siap. Yang gennya coba lihat dong. Duh, habis tak banting laptopnya jadi error. Oh, C6 itu parentnya. Iya, sebentar. Laptop saya kok jadi error. Oh, biarinlah. Panas sekarang. Jadi yang dipilih adalah fitur 1 ya. Alasannya? Ya, gennya paling tinggi soalnya. Ya, Jonathan, kamu tulis di situ. Jadi tadi kode ujian harus kamu tulis. Base split-nya adalah fitur 1 karena gennya tertinggi. Gitu. Oh, oke. Oke, Pak. Ya. Oke, sebentar, jangan di stop sharing dulu. Ada yang mau tanya nggak tentang jawabannya ini? Enggak. Oke, kalau nggak ada, terima kasih, Jonathan. Kita lanjutkan.
materinya supaya cepat selesai. Ini tadi langsung mati semua. Ini tadi sudah. Bentar. Yap, kita di sampai sini. Ya. Nah, nanti di ujian, kalau misalnya saya minta kalian, kok error ya? Apa karena tak banting tadi kebanting? Bentar. Yap, kita sampai di sini. Jadi nanti kalau di ujian saya minta untuk mengerjakan pakai Gini, kerjakanlah pakai Gini. Kalau diminta mengerjakan pakai entropi, kerjakanlah pakai entropi. Jangan kalau diminta pakai entropi, Anda ngerjakan pakai Gini. Karena pasti salah. Yep. Oke, selanjutnya adalah splitting kriteria berdasarkan dari classification error. Cuman ini kita nggak perlu latihankan, kalau misalnya muncul di ujian harusnya juga gampang. Jadi untuk classification error pada suatu note itu rumusnya seperti ini. 1 dikurangi max PIT. Jadi pilih PIT ini yang paling maksimum. Ya. Nah, nilai impurity-nya gimana? Nilai maksimumnya adalah 1 minus 1 dibagi NC, di mana NC adalah jumlah kelasnya, nilai minimumnya adalah 0. Nih. Jadi nilai maksimum dan nilai minimum untuk classification error itu sama dengan seperti Gini. Rumusnya yang berbeda. Contohnya adalah ini. Jadi ini rumusnya 1 dikurangi, cari yang paling maksimum nilai dari PIT. Nah, misalnya kita punya PCI adalah 0, PC2 adalah 1, ya probabilitas C1 adalah 0, probabilitas C2 adalah 1, maka classification error-nya adalah 1 dikurangi, cari yang tertinggi, yaitu dari 0 dan 1, yaitu 1 yang tertinggi, maka 1 dipilih, maka nilai adalah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Sama untuk contoh kedua, Anda punya 6 record, terbagi 1 masuk C1, 5 masuk C2. Sehingga probabilitas untuk C1 adalah 1/6, probabilitas C2 adalah 5/6. Sehingga classification error, error-nya adalah classification error-nya adalah 1 dikurangi nilai tertinggi dari 1/6 sama 5/6. Bandingkan, maka yang tertinggi adalah 5/6. Maka 5/6 itu yang akan mengurangi 1. Jadi 1 dikurangi 5/6, hasilnya adalah 1/6. Ya. Contoh yang ketiga sama juga, pilih yang tertinggi dari 2/6 dan 4/6, keluarnya adalah 4/6, maka 1 dikurangi 4/6, keluarnya adalah 1/3. Kenapa 1/3? Karena ini kalau disederhanakan jadi bagi 2 adalah 2/3. 1 dikurangi 2/3 adalah 1/3. Oke, itu. Nah, ini adalah perbandingan ya, dari beberapa splitting kriteria kalau menemukan untuk yang dipakai untuk dua kelas, problem 2 kelas. Ya. Anda sudah nyoba problem untuk 3 kelas 2 minggu kemarin. Kalau problem 2 kelas dibandingkan antara Gini, classification error, dan entropi kelihatan seperti ini. Jadi kalau probabilitasnya ini yang terjelek 0,5 ada di tertinggi ini. Oke, itu. Sumbu Y ini apa saya juga nggak paham. Oke, nah kalau sudah, yang hal terakhir yang harus dijawab pertanyaan adalah bagaimana menentukan kapan harus berhenti splittingnya. Udah jelas kalau semuanya berada dalam satu kelas yang sama, masih otomatis berhenti. Dan tidak akan mencari splitting kriteria lagi. Ya. Oke, atau Anda bisa berhenti, tidak lagi nyeplit lagi kalau semua rekodnya punya nilai atribut yang mirip. Ya. Atau dihentikan
lebih awal. Ya. Ini kasus-kasus tertentu. Saya juga belum paham yang ini, mungkin Anda bisa lihat di topik khusus, mata kuliah topik khusus, atau baca jurnal-jurnal kasus early termination seperti apa. Ya. Oke, nah sekarang kita bicara kelebihannya. Jadi kalau Anda pakai decision tree, based decision tree, ya, kelebihannya adalah dia tidak mahal untuk membuatnya. Artinya tidak mahal itu bisa dikatakan lumayan cepat, relatif cepat. Ya. Dan dia extremely fast at classifying unknown records. Jadi kalau Anda ketemu record baru, untuk mengklasifikasinya cepat karena modelnya terbangun, tinggal ditelusuri modelnya, bentuk tree itu akan ketemu hasilnya apa. Ya. Dan gampang untuk diinterpretasi kalau tree-nya ukurannya kecil. Ya. Dan akurasi itu cukup bagus dibandingkan dengan teknik lain kalau datanya cukup simple. Jadi kalau datanya simple, Anda bisa pakai decision tree. Ya, kalau kasusnya nggak banyak, misalnya untuk apa ya? Data-data di supermarket kecil atau data kelas gitu, pakai ini aja nggak masalah. Ya. Contoh pemakaiannya ada di C4.5. Nanti Anda bisa lihat kalau misalnya TA mau pakai kayak gini boleh, meskipun ada beberapa decision tree yang sudah lebih canggih. Kalau Anda mau nyoba C4.5 untuk diterapkan di suatu kasus tertentu, terus dipakai di judul tugas akhir, silakan. Ya. Oke, beberapa hal faktor yang mempengaruhi classification ada 3. Underfitting, overfitting, missing value, sama cost of classification. Ya. Nah, underfitting sama overfitting itu tergantung dari data yang dimiliki. Kalau data yang Anda miliki tidak bervariasi, ya, Anda akan mendapatkan ini masalah-masalah seperti ini. Ya, kita lihat model overfitting. Sini overfitting. Ya. Oke, ada 2 error dalam kalau Anda menerapkan classification. Ya. Yang pertama adalah training error, yang kedua adalah generalization error. Ya. Training error itu adalah jumlah misclassification error yang terjadi saat Anda mentraining. Yang generalization error itu adalah error yang, jadi kalau Anda punya record baru yang belum tahu labelnya apa, Anda lakukan prediksi, terjadi error di situ, salah prediksi, itu yang dikatakan generalization error. Ya. Nah, kalau Anda punya model untuk classification, maka model untuk classification error yang bagus itu tidak boleh hanya sesuai dengan training data. Ya, meskipun model tersebut belajar dari data, makanya kalau Anda lihat datanya harus cukup bervariasi. Kalau datanya nggak bervariasi itu akan mempengaruhi modelnya. Ya, sehingga dikatakan di sini a good classification model klasifikasi yang bagus itu tidak boleh hanya fit atau cocok dengan training data saja. Ya. Tapi di sini model tersebut harus secara akurat mengklasifikasikan record-record yang belum ditemui sebelumnya. Itu model yang bagus karena tujuannya adalah untuk memprediksi di sini. Oke, jadi di sini katakan a good model yang bagus itu harus punya training error yang rendah. Ya. Juga generalization error juga harus rendah. Nah, kasusnya yang bisa terjadi adalah model overfitting. Jadi model overfitting itu adalah model yang sangat-sangat cocok dengan training data. Jadi dia bagus sekali kalau pakai training data. Ya. Jadi kalau Anda punya training data, nanti training datanya kalau dijadikan sebagai test set, hilangkan labelnya, wah cocok sekali, nggak akan ada errornya, 100% correct, ya, 0%. Ya. Nah kalau seperti ini, dia akan punya generation error yang rendah, ya, karena training errornya sangat tinggi, atau hampir mungkin atau mendekati 100%. 0% training errornya. Oke, ini contoh overfitting, ya. Anda punya titik-titik seperti ini, nanti 30 dipilih sebagai training, 70 sebagai testing, ya. Terus pakai Gini, terus diaplikasikan. Nah, di sini setelah dites kelihatan training errornya yang garis ini tidak putus-putus ini, tes errornya di sini. Nah, kalau Anda lihat semakin banyak node-nya, ya, error rate-nya untuk trainingnya dia rendah, tapi error rate-nya, tes errornya atau generation errornya dia akan semakin tinggi. Ini tidak boleh terjadi, ini namanya model overfitting. Ya. Atau Anda bisa jadi underfitting. Ya. Underfitting itu terjadi karena model itu datanya terlalu sedikit, ya, sehingga dia tidak bisa belajar. Kasusnya juga bisa jadi seperti ini. Ya. Oke, ya training errornya dia menurun.
model kompleksitasnya menaik, ya, itu hasilnya nggak bagus. Ya. Jadi ada underfitting, ada overfitting. Kalau underfitting itu karena datanya kurang, ya. Kalau overfitting datanya terlalu detail, sehingga dia sangat-sangat bagus terhadap training datanya. Oke, overfitting juga bisa terjadi karena adanya noise. Jika ada noise di sini, Anda bisa melakukan overfitting, sehingga harusnya noise ini bukan datanya, tapi dia salah klasifikasi masuk di sini, sehingga waktu Anda melakukan prediksi terhadap test set, dia salah klasifikasi. Oke. Ini contohnya kalau overfitting, kalau ada noise-nya. Noise-nya yang dikasih bintang-bintang ini. Anda lihat. Anda lihat ini kelelawar, di sini punya ciri-ciri berdarah panas, hangat. Ya. Dia melahirkan, terus punya kaki 4 tidak, dia hibernate, yes, klasifikasinya adalah no, dia termasuk mamalia. Bukan mamalia. Terus ikan paus, itu juga berdarah panas, dia melahirkan, tidak berkaki 4 dan tidak berhibernasi dan bukan mamalia. Ya, ini termasuk salah klasifikasi, sehingga nanti waktu buat modelnya juga sangat cocok dengan model ini, ya, sehingga modelnya jadi salah. Tuh, yep. Itu contohnya. Ya. Ini beberapa gambar, nanti mungkin bisa dibaca sendiri, saya nggak akan tanyakan juga. Jadi kalau beberapa slide yang tidak saya terlalu jelaskan terlalu dalam, kayak tadi split gain, ini tidak akan saya tanyakan. Jadi Anda bisa mungkin tertarik, bisa yang mana tadi? Ini gain ratio sama split info. Itu ya. Ini beberapa contoh untuk overfitting, bisa dilihat. Ya. Oke, ini beberapa yang catatan tentang overfitting. Ya. Nanti bisa dilihat. Jadi Anda harus cek di trainingnya. Nanti ini butuh keahlian sih memang. Kalau untuk S1 mungkin Anda pakai data-data yang sudah ada aja, yang sudah bagus. Anda cocokkan, nanti tinggal dicek. Nanti kalau misalnya ada overfitting atau underfitting, bisa konsultasi sama dosen pembimbingnya. Ya. Oke, topik kita sampai dengan UTS itu. Apakah ada pertanyaan soal UTS? Nanti biasanya saya berikan dalam bentuk mungkin nggak terlalu banyak, antara 3 sampai 4 soal. Ini minggu keberapa? Minggu ke-7, Pak. Minggu ke-7 kan? Minggu depan UTS kan? Oh, oke, Pak. Saya kaget ada yang ngechat di situ. Minggu depan tidak ada kelas, Jason. Jadi minggu depan kita cek jadwal UTS-nya. Sudah tahu jadwal UTS-nya ya? Saya sih nggak hafal jadwal UTS-nya, belum lihat. Lihat jadwal UTS-nya. Minggu depan kita UTS, pelajari. Kalau ada lihat soal kuisnya tidak terlalu gampang. Kalau ada yang mau ditanyakan kuis, bisa tanyakan sekarang, saya belum koreksi. Gitu. Soal untuk UTS-nya akan ada soal teori dan ada soal hitungan. Mirip-mirip seperti kuis seperti itu. Kuis kan ada teori, ada hitungan juga. Ya. Pelajari baik-baik. Kalau ada pertanyaan bisa tanya saya lewat email atau di line. Kalau agak lambat mohon dimaafkan. Nanti pasti saya jawab tentang. Itu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti hari ini cukup sebentar. Saya akhiri. Anda bisa meninggalkan. Maaf Pak. Yes, Untuk Marcella. PPT hari ini kapan diupload ke ULS ya Pak? Akan saya upload minggu ini, paling lambat Rebu ya, karena Rebu saya ada kelas kok. Oh ya, terima kasih Pak. Yep, Audi. Nanti kalau saya terlewat, langsung line ya. Oh, baik Pak, siap Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak? Untuk UTS, nanti baca petunjuknya ya, apakah Anda harus buka Zoom atau gimana, nanti dibaca petunjuknya. Siapkan aja kalau misalnya harus pakai Zoom, harus screen recording atau screen recording seperti Alpro. Kalau ada Alpro kan ada screen recording, nanti dilihat petunjuknya. Itu. Jangan sampai salah. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, itu dulu dari saya. Terima kasih
sudah bergabung. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, jaga kesehatan, jangan keluyuran. Ya, Anda boleh meninggalkan kelas, silakan.